Tapi kalau sakit gimana Pak De? Ada Ya, yang saya itu dengan cara meditasi itu aja energi positif untuk pengobatan diri sendiri aja Mas. tapi Tanpa obat-obat yang lain-lain gitu. tapi ada kalanya Pak De pernah memang di zona yang benar-benar gimana ya Pak De? Kan kalau ini kan penghasilan nggak netap ya Pak De. Iya. Tapi Pak De pernah nggak di zona yang memang benar-benar nggak apa ya, nggak ada uang, nggak ada makan, Iya. dengan anak sedemikian banyaknya Pak De? Ya karena kebesaran Tuhan lah. Allah. Karena ya prinsip saya di mana bumi dipijak, di situ langit saya junjung. Makanya saya ngabdi kepada Tuhan dengan cara bersih-bersih jalan ini. Itu pun Tuhan kan tahu keringat saya yang netes. Itu Tuhan akan membalas Mas, karena yakin. Benar sekali. Karena bumi ini milik Tuhan, jadi saya mengabdi pada Tuhan. Intinya gitu Mas. Makanya saya nggak istilahnya kecil hati jadi- dan merasa yakin kalau Tuhan itu ada gitu. Nah Pak di De. situ saya punya prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit saya junjung, maka Tuhan akan membantu saya karena keikhlasan saya. Gitu. Jadi pemirsa bisa Anda lihat tadi kan waktu pertama kali kita datang ke sini itu Mbak Cahyo kan Mbak Surip ini sedang nganuin tanah ya Pak De untuk nutupin Yang tanah-tanah yang sudah berlobang, yang ganggu jalan orang. Itu dengan atas hati nurani beliau. Beliau tidak disuruh, beliau tidak dibayar. Beliau ingin jalan ini bagus dan dirasakan oleh masyarakat sekitar. Nah ini Semoga riwayat berkah jalan ini ya, dulu juga ya. gitu Mas. Dulu tanah ini saya mintakan tanah dari Pengaringan itu, ada Ya. orang bangun Pengaringan. Saya mintakan Mintakan 30 rit, saya ampar sampai sejauh sekitar hampir 1 kilo Mas. Itu saya sendiri Mas. Sendiri. Tanpa ada peduli orang belakang, orang BTN, orang belakang-belakang, satu pun nggak ada yang bantu Mas. Nggak ada. Nggak ada. Itu saya kerjakan mulai pagi jam 9 sampai jam 7 malam. Isya, waktu Isya itu juga baru selesai. Semoga Nah itu semoga berkah ya, iya. Pak De. Terus waktu saya ngerjain itu pas ada staf kelurahan ya nanyakan, Pak dapat borongan? Enggak Pak, ini hanya panggilan hati. Oleh kasihan melihat orang belakang yang bawa rombong jualan ke sekolahan, jalannya hancur nggak bisa jualan. Maka saya mintakan tanah 30 rit, saya ampar sampai ke belakang. Udah sendirian, nggih. Nah terus yang bayar siapa? Nanti Tuhan sendiri yang bayar. Nah, Bapak yang dari staf kelurahan laporan ke Pak Lurah. Nggih. Katanya itu Pak Jenggot kerja nggak ada yang bayar, nggak ada yang nyuruh. Timbul Pak Lurah datang ke sini. ada kelebihan rezeki beras. Saya dipanggil ke kelurahan. Pak Jenggot disuruh Pak Lurah datang ke kelurahan. Saya ketakutan waktu itu. Iya. Dikiranya dimarahin seperti apakah, saya punya kesalahan apakah. Sekalinya saya datangi ke kelurahan, Pak Lurah senyum-senyum. Itu Pak ada beras, ada rezeki, Bapak pulang. Nah itu langsung saya tunjukkan ke anak-anak. Ini nah, Bapak dibayar langsung oleh Tuhan melalui Pak Lurah. Saya bilang gitu. Nah itu contoh yang kecil. Tapi yang keseharian seperti saya bersih-bersih parit dari kanan sampai ke kiri sampai ke tanahnya orang yang Iya. yang belukar itu saya bersihin tanpa tahu yang punya. Itu pun saya pasrah pada Tuhan. Nanti di jalan ada yang nyuruh. Kadang-kadang belum kerja sudah anak saya disanguin yang 50 kadang-kadang. Ya itu untuk membantu makan tiap hari. Jadi belum kerja anak saya sudah dapat rezeki dari yang nyuruh gitu. Nah nanti saya kerja dapat 50, dapat 100 gitu. Kadang-kadang anak saya dibeliin makanan, itu saya bawa pulang, saya makan bareng-bareng sama anak-anak, sama istri. Ya itu berkahnya Tuhan dari yang saya kerjakan tadi itu nyuruh, akhirnya dapat rezeki berkah dari Tuhan tadi. Amin, amin ya Allah. Makanya Semoga- saya nggak merasa kekurangan karena merasa Tuhan itu kaya gitu Mas. Karena ini bumi ini ciptaan Tuhan, makanya saya mengabdi pada Tuhan. Karena merasa saya ini disuruh hidup dan diberi hidup. Jadi saya nggak punya istilahnya ketakutan, kelaparan karena saya hidup ini ada yang nyuruh gitu, ada yang ngasih hidup. Makanya saya yakin. Untuk apa saya nangis? Untuk apa saya sedih? Nah, makanya akal, pikiran dan tenaga saya gunakan untuk ngabdi pada Tuhan. Saya pasrah minta ongkos sama Tuhan. Nah itu makanya dikasih oleh Tuhan tanpa minta, hanya
mengeterapkan keseharian aja Mas. Itu rahasia saya itu. Masya Makanya saya nggak takut kelaparan. Oleh yang penting saya berani kerja, Tuhan tahu itu aja Mas. Makanya saya kerja dari depan sampai belakang ini, biarkan mereka nggak peduli. Oh Tuhan nanti peduli gitu. Itu keyakinan saya. Iya. Nah dengan bersyukur, saya juga nggak tahu Tuhan mengantarkan sampean-sampean semua ke saya untuk mewawancarai ini. Itulah ungkapan hati saya Mas. Makanya ini saya juga pesan kepada Bapak Pemerintah, kalau memang ada untuk cepat membangun tanah ini ya segeralah tanah jalan ini digarap supaya orang-orang belakang itu merasakan hasil bangunan yang selama ini. Ini kalau banjir gimana Pak De? Ya sebelum saya kerjakan lubang-lubang itu banjir Mas. Banjir ya. Kasihan mobil-mobil bagus rusak, bempernya kadang-kadang. Makanya saya itu walaupun mereka kaya, saya nggak mengharap pemberian dari dia Mas. Ya saya harap ridho dari Tuhan dan berkah dari Tuhan itu aja. Nah pemirsa, di sini bisa kita dapat kesimpulan dari Mbah. Mbah ini adalah orang yang selalu bersyukur, yang selalu mengedepankan mukjizat, atau dia tuh hati nuraninya dikeluarkan untuk membantu masyarakat, membantu tetangga, membantu orang-orang di sekitar agar merasakan apa yang pengen dia rasakan juga gitu. Seperti jalan ini dia untuk kisah sedikit, kemarin sempat ada tanah ya Pak De, diuruk di sini, dan Mbah ini sendirian, tidak ada tetangga atau orang-orang yang membantu. Dan alhamdulillah ada sedikit rezeki dari Allah yang dikirimkan melalui Pak Lurah gitu ya Pak De. Nah terus Pak De, kalau boleh tahu, Pak De ini asli sini bukan sih? Saya tuh dari Jawa Mas, merantau. Merantau. Sudah mulai dari tahun berapa? Kalau merantaunya sebelum di Kereng ini saya tahun 1997. 97 itu ya? pun pindah-pindah dari barak ke barak. Wah berarti sebelumnya bukan di sini rumah Pak De. Terus saya pindah ke Kereng ini tahun 2006. 2006. Saya beli tanah secuil ini yang ukuran 14 kali 20 ini ya hasil nabung 30.000, 20.000. Iya. Ya waktu kerja di bangunan gaji saya hanya 40.000 waktu itu Mas. Yang 20.000 saya tabung, 10.000 saya tabung. Ini tapi sepeda ini sudah mulai dari tahun berapa sama Pak De? Ini sejak kecilnya ini umur 1 tahun Mas. 1 tahun. Sekarang sudah berapa umurmu, Cahyo? 8 tahun. 8 tahun. Berarti ini sepeda sudah nemani Bapak bekerja mencari nafkah selama 8 tahun. Pernah nggak sih Pak sepedanya tuh kayak putus rantainya, bocor bannya? Bocor bannya, meletus itu sering Mas. Terus kalau ini malam kan Pak Cahyo kan kerjanya nggak tentu ya jamnya. Pernah nggak sih malam-malam di jalan gitu? Ya sering Mas, kalau pas waktu saya disuruh orang kerja di jalan ke Ciper sana kan jauh, jalannya kan hancur. Iya. Itu sepeda saya juga hancur. Oh, jadi jalan sebelum maghrib pulang dari jalan ke Ciper sampai rumah nonton sampai rumah Isya Mas. Ya Allah. Jam 7 malam sampai rumah. Itu pun mamanya sama anak-anaknya sudah nunggu di berdiri di depan nunggu Bapak di depan pinggir jalan gitu. Iya, khawatir. Toleh sambil nanyakan orang gitu. Ya udah Mbah, kita langsung kalau pengen ngobrol sama Mbah, sama istri, sama anak-anak di depan gitu kan. Ini kan di jalan. Nanti kalau bisa ya minta waktunya istrinya Mbah. Pengen nih cerita-cerita sama keluarganya Mbah di sini gitu ya. Nah, pemirsa Humaniora dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah jeda berikut, tetap di Humaniora.